Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas uang pada zaman pendudukan Jepang sebelum kemerdekaan. Kalau video sebelumnya kita bahas tentang seri pertama, dia ada 3 seri zaman pendudukan Jepang ini. Yang pertama itu seri DJ Pensejering. Nah, yang kedua ini seri Dainippon Teikoku Seihu. Ini memang bahasa Jepang, kurang paham juga gimana pelafalannya itu ya. Jadi seri Dainippon, jadi disingkat saja biasanya pada kalangan kolektor atau numis bilang seri Dainippon. Di seri Dainippon ini ada 5 pecahan, terbitkan pada tahun 1943. Nih, kalau pendapat saya, di antara semua jenis uang zaman penjajahan, ini merupakan desain yang paling cantik. Sekali lagi pendapat pribadi saya ya, memang selera orang berbeda-beda. Saya suka karena warnanya tidak terlalu mencolok, keabu-abuan, kemudian keunguan, dan dia penuh dengan ornamen dan budaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama setengah rupiah. Ini penampakannya, bisa lihat ada tulisan Dainippon, maka dia bilang seri Dainippon. Dan ini tulisan Jepang, saya kurang paham apa. Ini kodenya SP, ini setengah rupiah. Dan ini ada motif ukiran gitu, motif ukiran 2 naga ya, kayak mahkota. Ini bisa dilihat penampakan depannya dan belakangnya. Ini ya seperti motif-motif zaman dulu ya, motif klinik gitu. Kalau saya sangat suka dengan motif-motif seperti ini, simple tanpa ada garis tepi, memang langsung uang. Ini harganya setengah rupiah. Ini seperti motif-motif mungkin di pakaian zaman dulu, kemudian di ukiran kayu. Ini sangat cantik kalau menurut saya. Untuk harga, nah ini kebetulan kondisinya paling prima atau UNC, uncirculated, belum pernah beredar. Jadi memang dari pertama itu memang disimpan oleh para kolektor. Nah, untuk mau tahu kalau terkait grading apa itu UNC, very fine, extra fine, AUNC, silahkan cek di video saya tentang grading uang kuno ya. Nah, bagi yang penasaran langsung saja untuk harganya. Ini kalau kualitas paling bagus istilahnya UNC begini, ini bisa 200 sampai 300 ribu ya teman-teman. Ini memang sudah lumayan jarang ditemui kualitas yang masih bagus. Sekali lagi, kualitas menentukan harga dan harga menentukan kualitas. Jadi kalau misalnya udah lecek, very fine lah istilahnya kondisinya, ada lipatan, ada noda, itu bisa jadi ini cuma 50 ribuan. Memang harga kualitas sangat menentukan harga dari uang kuno ya rekan. Kalau ada rekan punya uang kuno, silakan disimpan baik-baik, tidak usah disimpan di dompet, kecuali memang uang yang banyak beredar dan tidak mahal, tidak apa-apa dilipat ya, untuk isi dompet kalau kata orang zaman dulu. Nih, kemudian yang kedua pecahan 1 rupiah. Ini serinya, kalau tadi SP ini SN. Ini penampakan depannya. Ini UNC kan memang karena bahan kertasnya, jadi karena lama disimpan tidak ya, agak sedikit poxing nih kalau dibilang tidak poxing. Ini jadi kalau emang warna ini nih, jadi kayak kena titik-titik coklat gitu, poxing dia. Jadi kalau penyimpanannya kurang bagus bisa kena jamur, karat. Makanya kalau teman-teman yang suka mengoleksi uang kuno, sebaiknya rajin untuk membuka, jemur di matahari, dan simpan di tempat tertutup yang ada silika gelnya, dan minimal sekali sebulan itu dibuka ya. Ini depannya 1 rupiah, ada petani di sawah, masih cantik menurut saya kan ada ornamen begini, simple. Dan belakangnya, nah yang belakangnya saya paling suka melihat uang seri ini, jadi tidak ada garis tepi, jadi emang seperti lukisan ya. Ini tren 1 rupiah, hijauan lama, K1-nya, dan pohon beringin. Beringin apa nih? Bukan beringin kembar Jogja ya, bukan pohon beringin ya. Ini karena ada bangunan-bangunan, sangat cantik kalau menurut saya, enak dipandang. Untuk harga sama, kalau kondisi WNC ini bisa 150 sampai 300, 200-an ya kan. Memang sudah mulai jarang ketemu yang kondisi WNC begini. Kalau kondisi yang udah beredar yang lecek masih banyak sih dijual di toko-toko online. Kemudian pecahan ketiga, ini lumayan jarang, jadi di antara pecahan ini, pecahan 5 ini jarang juga dijumpai. Ini bisa dilihat
Jadi ya memang mulai budaya, diarahkan ke budaya memang oleh Jepang ini. Biasa ya kalau orang masuk ke daerah kita tentu mereka mau mengambil hati kita. Jadi di uang pun mulai memasukkan rumah adat ya sebetulnya ini. Sepertinya rumah Minangkabau ya. Daerah Sumatera Barat nih. Di rumah Minangkabau cantik desainnya kalau menurut saya ya, sekali lagi ada ukiran, ornamen dan warnanya memang didominasi coklat begitu. Jadi simple. Sekali lagi tergantung selera ya rekan-rekan. Nanti kalau saya bilang ini tercantik, teman-teman mungkin sukanya yang warna cerah, meriah. Kalau saya suka yang seperti ini. Jadi ada nuansa uang kuno itu terlihat. Ini ada Nippon 5 rupiah, kemudian belakangnya seperti ini. Ya. Ini ada 5, kemudian ini bisa dilihat di sawah, perempuan di sawah, dan ini ya dari ininya bisa dilihat ini anak daro, misalnya gadis Minang ya, dari kain tenun di kepalanya, wanita di daerah Minangkabau. Dia ada sawahnya, ada pemandangan alam seperti lukisan waktu kecil ya. Ini 5 rupiah sekali lagi tanpa bingkai. Menurut saya ini ciri khasnya dan yang membuat dia sangat indah bagi saya sekali lagi. Ini untuk harga ini lumayan, kondisi begini saya kita anggap ini very fine ya, karena ada bekas lipatan. Ini tidak ada noda, tidak ada karat, belakang sedikit sedikit titik aja. Untuk proses begini very fine plus lah istilah ini. Ini sudah harganya juga udah 300-400an gitu ya, kan? Kalau penasaran silahkan cek Rajin-Rajin. Jadi kalau teman-teman mau membeli uang kuno, Rajin-Rajin cek di toko online. Jadi dari situ kita bisa lihat pasaran harganya. Misalnya ada yang jual kondisi seperti ini, satu toko jual 5 juta misalnya, 10 juta, sementara ada 10 toko lain yang jual 300an. Ya tentu harga yang pasarannya ya harga yang 300 ya. Nah, biasanya yang kalau memang udah bukan pemain istilahnya, memang pedagang uang kuno, kolektor, jadi dia akan menjual sesuai harga pasaran dan biasa dijelaskan kondisinya, verifan, lipatannya. Jadi, segitu harganya 300 sampai 500 lah ya di sini. Kemudian selanjutnya ini pecahan di atasnya 10 rupiah. Ya sampaikan tadi sudah budaya ya. Jadi mencoba mengapresiasi budaya kita saja. Depannya ini ada Gatot Koco, penari wayang ya sebetulnya. Dilihat penampakannya cantik, ada ornamen, lukisan seperti lukisan sekelilingnya. Ini 10 rupiah dan Nippon sama ornamen-ornamen, namanya SL serinya. Ini kondisi WNC belakangnya. Nah, cantik sekali belakangnya kalau menurut saya. Ada stupa nih, candi. Nah, mungkin Candi Borobudur, cuma tidak bisa dipastikan ya, cuma karena memang di kita paling terkenal Candi Borobudur nih. Jadi memang di Candi Borobudur paling atas ada stupa dan di dalamnya ada patung ya, Cabuda istilahnya stupanya. Dan ada ini motif juga, motif seperti monster ya. Saya lihat motif corak-corak zaman dulu sangat indah dilihat, memanjakan mata kalau bagi saya. Itu harga ini malah sedikit lebih rendah ya dibandingkan seri 5. Jadi memang seri 5 dan seri selanjutnya seri 100 itu yang lebih mahal. Paling mahal itu kalau kondisi sama semua paling mahal seri 5 kalau menurut saya, pengamatan saya. Untuk harga ini malah cuma 100 sampai 200. Jadi yang rata-rata 150 kondisi paling prima UNC begini. Lalu kemudian terakhir pecahan terbesarnya 100 rupiah. Saya sangat kalau dilihat sekilas sangat enak, sangat cantik, jadi terasa nuansa kunonya. Kalau dari uang seri dari Nippon Teikoku Seiho ini, saya lihat di sebelah kiri ada kayak motif batik gitu ya. Jadi ada arca singa ya. Kemudian ada patung apa nih ya sebelah kanan ini ya Garuda Wisnu Kencana, GWK juga mungkin ya. Ini ada foto mungkin Dewa Wisnu. Kalau teman-teman yang lebih paham bisa ketik di kolom komentar. Ini depannya cantik, memanjakan mata. Ini motif batik sepertinya, memang budaya-budaya kita. Yang di belakangnya nih, nah belakangnya sekali lagi tanpa bingkai. Ini memang seperti lukisan. Ada 100 rupiah, simple.
Ada motif-motif budaya, dan ini ada wayang di tengahnya. Lihat, ini wayang apa ya? Yang paling terkenal dari wayang ini Arjuna sih, kita anggaplah ini wayang Arjuna ya. Ya, sangat cantik ya, sedikit titik udah. Ini kondisinya very fine ya, karena masih utuh, tidak bolong, tapi sempat beredar. Nah, kalau ini pun pecahan terbesar ini bisa 300 sampai 500 sudah harganya, kita anggap 400-an seperti ini saja ya teman-teman. Memang pecahan terbesar, jadi harganya hampir sama dengan pecahan 5 rupiah, karena memang dua ini yang lebih jarang dibandingkan 10 rupiah. Jadi ada 5 pecahan. Sekali lagi, menurut pendapat saya pribadi, ini adalah seri uang kuno dan desain terindah kalau menurut saya sih. Kalau orang biasanya seri bunga burung yang indah kan, seri hewan yang langka, atau yang barong dinobatkan. Kalau saya ini zaman penjajahan ini salah satu yang seri yang paling cantik. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan terkait seri Dai Nippon Teikoku Seiwu. Jangan lupa subscribe, like, ataupun komen kalau ada request membahas uang jenis apa. Dan jangan lupa nantikan video saya selanjutnya.